Juru selamat dunia. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja semua manusia puji dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Glory, haleluya, haleluya, amin. Glory, haleluya, haleluya, amin. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul,
says my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Saya yakin kita semua mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan. Amin. Tidak ada yang tidak mengalami. Semua mengalami sampai malam hari ini. Sebab itu malam ini saya mengajak kita bersama bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Bersyukur buat pertolongan yang Tuhan sudah lakukan sepanjang tahun ini dalam hidup kita. Tidak dapat kita tulis, tidak dapat kita katakan satu persatu.
Tapi bukti Tuhan itu baik. Malam ini kita ada di tempat ini. Tuhan itu baik dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan sama-sama mulaikan ibadah kita malam hari ini. Bapa Raja di atas segala raja yang lahir ke dunia ini untuk penebusan yang besar bagi kami. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kamilah umat-umat yang Engkau kasihi. Kamilah umat-umat yang Engkau telah pilih dan Engkau tetapkan. Bapak terima kasih untuk sepanjang tahun kebaikan Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Tidak dapat kami katakan satu persatu Tuhan segala yang Tuhan sudah buat. Tapi kami ada malam hari ini semata-mata karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Selain kami membawa korban, ucapan syukur kami yang tiada henti-hentinya hanya bagi Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Mari bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Katakan terima kasih ya Tuhan. Kebaikan Tuhan, selain hidup kami menyembah dan memuji Engkau. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu ya Tuhan Yesus. Dengan apa ku membalas cinta oh Yesus, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang sekali lagi mari bersyukur. Dengan apa kami balas? Dengan apa ku membalas kasih? Terima kasih Tuhan yang ku terima darimu. Dengan apa kami membalas cinta-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta oh Yesus. Bersyukur kepada Dia. Ku mau
kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau setia dalam hidup kami. Kau selalu menolong. Kau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau setia. Mari bersama, mari bersyukur kepadanya. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia dalam hidup kami. Glory, haleluya. Tuhan selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa, mari saya mengajak sambil mengangkat tangan kita bersyukur kepada Dia. Menopang kami sepanjang tahun ini. Kau yang setia, Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Mari sekali lagi bersama-sama bersyukur. Tuhan selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur. Kau setia dalam hidup kami. Haleluya. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia dalam hidup kami. Terima kasih. Mari bersyukur. Bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu sepanjang tahun ini dalam hidup kami. Kau sudah menolong, Kau sudah menopang kami. Haleluya. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang semangat saja katakan. Kau selalu bersyukur kepada Tuhan. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Yes. Kau yang selalu menopang kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia.
kasih. Sebab semua yang telah Kau buat itu baik adanya dalam hidup kami. Sebab semua yang Tuhan sudah rencanakan itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Sebab itu kami memuji Tuhan. Sebab itu kami menyembah Tuhan. Haleluya. Semua baik, semua baik. Sungguh kami mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berlagi akan semua baik. Semua, oh haleluya. Tuhan itu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Lagi bersama katakan semua baik. Oh, semua baik, semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kau selalu baik, Kau terlalu baik. Mari sekali lagi bersama katakan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Semua kami akui Tuhan. Kau baik, selalu baik. Di dalam hidupku semua baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Kau jadikan. Mari saya mengajak jemaat katakan semua baik. Jemaat saja. Semua. Yes. Semua. Kami mengalami kebaikan Tuhan yang melimpah. Oh baik. Di dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau, mari bersama lagi katakan semua yang Tuhan buat itu baik. Haleluya. Semua yes. Baik Tuhan. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku. Yes. Semua. Oh haleluya. Jadi yes lagi katakan semua baik. Semua baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berlagi. Kau jadikan hidupku berarti. Sebab Tuhan itu baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Katakan haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan. Engkau selalu baik dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih ya Yesus. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidup
Terima kasih Tuhan, sepanjang hari, bahkan sepanjang tahun ini, Kami sudah menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu dan kami berterima kasih Tuhan. Engkau memberkati dalam ibadah ini Tuhan. Kau lihat Tuhan bagaimana hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami diluputkan dari mara bahaya. Kami diluputkan dari malapetaka yang ada. Kami dihindarkan Tuhan. Kami tahu Tuhan karena Tuhan baik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuntun kami Tuhan dalam firman-Mu, supaya firman ini Tuhan yang akan menuntun kami di hari-hari yang akan datang. Kami boleh menatap tahun yang akan datang dengan satu pengharapan Tuhan Engkau ada bersama kami. Bapak terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, berbicaralah kepada kami, sampaikan apa yang menjadi keinginan buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Shalom. Ya, tim yang di belakang masih ada, di depan masih ada kursi kosong. Mungkin pemain musik biar tetap di sini aja, kecuali pemain drum mungkin supaya ini. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di ibadah yang terakhir kita di tahun ini, biarlah firman yang kita boleh dengarkan saudaraku ini boleh menjadi satu bekal buat kita untuk kita boleh menatap hari depan. Dunia berubah dengan sangat cepat, saudara. Pendiri Facebook dengan berani menggelontorkan uangnya sekian triliun untuk apa? Dia mulai mengganti namanya, sekarang tidak Facebook lagi tapi Meta. Kenapa? Karena dia menjangkau ke depan, ada namanya Metaverse. Bagaimana seseorang membawa alam virtual itu, sepertinya alam nyata ini dibawa ke sana. Dan mulai dari sekarang orang sudah mulai mempersiapkan mendirikan satu kota yang terkenal, dan kemudian dia sudah seolah-olah nanti saudara yang tidak punya rumah di dunia di sini, dalam virtual itu sudah bisa beli kapling, dan kemudian saudara bisa jual lagi kalau ada yang mau beli, dan itu bisa mendatangkan keuntungan. Dan dia berani ya menggelontorkan, menginvestasikan uangnya sekian triliun untuk sesuatu di depan. Nah saudaraku, kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya kita punya dosen atau punya guru yang usianya itu 50-60 tahun, orang-orang yang masih punya pola pikir seperti yang lalu-lalu, dan kemudian dia ajarkan kepada kita. Begitu saudara orang itu tamat kuliah 5 tahun kemudian, zaman itu sudah berubah dengan sangat cepat. Dan dia begitu masuk dunia kerja, dia terheran-heran. Kenapa? Karena ilmu yang dia dapat di kuliah itu tidak berguna lagi, tidak bermanfaat banyak. Kenapa? Karena perubahan itu begitu cepat, sangat cepat. Nah saya berharap saudara kita sebagai umat Tuhan, jangan diam saja. Saudara masih terus mengeksplor ya, menggali dalam diri kita bahwa Tuhan itu sebetulnya dia ada bersama-sama dengan kita, dan kemudian dia kepingin kita tidak terlindas oleh zaman ini. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Pengetahuan apa saja itu diawali dari takut akan Tuhan.
Nah saudara, hari ini kita akan mau belajar dari firman Tuhan. Biarlah saya berdoa lama saudaraku, kira-kira Tuhan pesanmu di akhir tahun ini. Apa yang saya harus bagikan kepada umatmu? Apa yang harus kami renungkan dan kemudian kami akan menatap hari depan ini dengan satu keyakinan yang penuh, dengan satu keyakinan yang kuat bahwa kami tidak ragu menatap hari depan kami. Kami tidak bimbang menjalani tahun yang akan kami jalani nanti di hari-hari yang akan datang. Nah, kita buka Alkitab kita dari Maliaki pasal yang keempat ayat yang kedua. Sebagai tema yang sama di seluruh roh di Indonesia dan di negara-negara lain. Maliaki pasal yang keempat ayat yang kedua. Satu ayat ini kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Dikatakan tetapi bagi kamu yang takut akan namaku. Bagi kamu orang yang takut akan Tuhan itu, dikatakan bagi orang itu akan terbit, akan muncul surya kebenaran. Nah saudara, pagi hari kalau kita di daerah bagian timur ini, di daerah barat, maksudnya di daerah bagian barat, matahari rata-rata jam 6 lewat baru dia akan keluar. Ya, kalau saudara bangun pagi jam 6 masih gelap. Ya. Nah, setiap matahari muncul, maka kemunculan matahari itu akan membuat kegelapan sirna. Dan itu so simple, sangat sederhana. Bagaimana cara mengusir kegelapan? Tidak perlu metode macam-macam. Berikan terang, maka gelap akan sirna. Saudara, gereja, umat Tuhan memasuki abad-abad kegelapan. Kenapa? Karena setelah kitab Maliaki ini, Tuhan tidak berbicara apa-apa lagi kepada umatnya Israel, baik melalui nabi-nabi ataupun melalui malaikat. 400 tahun dia diam, dia tidak bicara apa-apa. Kenapa? Karena umatnya sudah berubah setia, tidak lagi setia kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan tidak lagi berbicara apa-apa. 400 tahun. Barulah kemudian setelah 400 tahun, malaikat Gabriel diutus kepada Zakaria untuk memberitahu bahwa tahun depan istrimu akan hamil dan beri nama anakmu Yohanes. Nah saudaraku, kenapa? Karena memang disebabkan oleh mereka orang Israel. Nah, ada dua tipe orang yang di dalam kitab Maliaki ini. Yang pertama disebutkan orang yang ayat 1 dikatakan begini. Pasal 4 ayat 1, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Yang pertama adalah orang gegabah dan orang fasik. Ini tipe orang pertama, jenis orang pertama. Dan kemudian yang kedua, ayat yang kedua tadi adalah tipe orang yang takut akan Tuhan. Jadi hanya akan ada dua. Dalam pasal yang ketiga dikatakan Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak beribadah. Jadi orang yang tidak beribadah ini disebut adalah orang gegabah atau orang fasik. Apa arti orang gegabah? Dalam bahasa lain dikatakan arogan. Gegabah itu arogan.
Arogan itu boleh kita sebutkan dengan orang yang sombong, mau menang sendiri, tidak peduli dengan yang lain. Jadi saudaraku, apa yang dimaksud mereka akan mengalami suatu saat nanti dikatakan hari Tuhan akan datang, dan apa yang mereka alami sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Kalau mereka orang gegabah dan orang fasik, maka dikatakan hari itu akan datang membakar mereka sampai dikatakan tidak ditinggalkan akarnya. Saudaraku, biasanya kalau pohon terbakar, itu kan akarnya tidak ikut terbakar. Kenapa? Karena akar itu kan ada di bawah tanah, basah dia, tidak mungkin dia terbakar. Tetapi dikatakan kalau hari Tuhan itu datang, suatu saat dikatakan orang gegabah, orang fasik dikatakan akan terbakar sampai ke akar-akarnya. Habis sampai dikatakan tidak ditinggalkan sedikit pun. Tetapi dikatakan bagi orang yang takut akan Tuhan tadi, maka bagi orang itu Tuhan akan datang kepada dia, dikatakan seperti surya kebenaran. Dia akan muncul, saudaraku, mengusir kegelapan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi dua ini, orang yang takut akan Tuhan, dikatakan dia akan mengalami pemulihan. Tapi orang yang gegabah, dia akan terbakar habis. Saudaraku, suatu saat, hari Tuhan, itu bisa berbicara suatu saat nanti akan ada hari di mana Tuhan itu nanti dia akan datang, dan kemudian dikatakan bahwa orang yang fasik, orang yang gegabah tadi, dia akan terbakar habis. Bisa juga hari Tuhan itu berbicara tentang sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mau hidup benar, maka dikatakan hari Tuhan yang datang itu akan menghancurkan kita, bukan memulihkan kita. Nah, sekarang kita akan lihat, saudaraku. Jadi orang yang gegabah atau arogan, orang sombong itu adalah orang yang tidak butuh Tuhan. Dia berpikir dia bisa hidup sendiri, tidak perlu Tuhan, tidak butuh Tuhan. Kemudian orang fasik, arti fasik itu adalah keluar dari sesuatu. Arti kata etimologinya, fasik itu adalah keluar dari sesuatu. Artinya sudah memberikan pengertian. Ada orang yang tidak mempercayai, bahkan mungkin dia orang Kristen, tapi dia tidak percaya dengan firman Tuhan. Enggak lah, itu kan orang lain. Itu kan untuk dia. Kadang-kadang sementara kita dengarkan firman Tuhan, kita suka membagi-bagi firman. Kita dengarkan firman, ini cocok untuk yang ini. Kemudian kita dengar lagi, yang ini pasti untuk suami saya. Kalau yang ini nih untuk itu tuh, yang tetangga saya yang di sana itu. Ini pas firmannya, benar cocok untuk dia. Ini untuk si ini nih. Nah, kita bagi-bagi firman untuk orang lain. Begitu pendeta selesai khotbah, terus kita dapat apa? Ya tidak dapat apa-apa, karena kita sudah sibuk bagi-bagi firman itu untuk orang lain. Tapi mari kita mau belajar, saudara. Firman ini adalah untuk kita. Amin. Sekarang kan karena COVID kan jadi berjarak gitu kan. Kalau dulu kan, kalau sebelum COVID kan suka siku. Ini untuk lu dengar nih, lu dengar nih, kan gitu kan. Sekarang karena COVID siku kita kurang panjang lagi kan sikutnya, jadi nggak bisa lagi nyenggol-nyenggol pasangan kita. Tapi saudaraku, mari kita mau setiap kali dengar firman Tuhan, jangan bagi untuk orang lain. Firman itu untuk kita. Nah, Yesus datang ke dunia supaya kita ini dibenarkan melalui iman kita kepada Dia. Jadi dia datang ke dunia, peristiwa Natal adalah mengingatkan kita bahwa Yesus datang untuk membenarkan kita. Kita ini bukan orang benar, kita orang berdosa yang dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena perbuatan kita, tapi dikatakan karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, saya coba lihat ini, apa dikatakan orang yang dibenarkan itu atau orang benar itu boleh kita identikkan adalah dengan orang yang takut akan Tuhan.
apa definisi takut akan Tuhan? Supaya lebih mudah ya, takut akan Tuhan itu bukan berarti setiap kali kita rasakan Tuhan hadir terus kemudian kita sembunyi, enggak. Ya, itu bukan takut, itu ketakutan kepada Tuhan. Ya, tapi takut akan Tuhan itu mungkin kita coba definisi yang sederhana. Amsal 8 ayat 13. Kita coba lihat. Nanti kita akan kembali lagi kepada kitab Maleakhi ini. Kemudian kita lihat Amsal 8 ayat 13. Katakan begini, takut akan Tuhan ialah, baca sama-sama ya, 2, 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Kalau mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana, takut akan Tuhan adalah membenci dosa. Ya, lebih mudah ya. Takut akan Tuhan adalah benci dosa. Jadi orang yang takut akan Tuhan pasti dia benci kepada dosa. Pasti dia benci kepada dosa. Saudara, benci itu sama dengan jijik ya. Saya kasih contoh. Contoh misalnya gini. Saudara begitu pagi-pagi kemudian BAB ini bukan bakpao ya. BAB buang air besar. Terus kemudian setelah selesai udah lega, kira-kira saudara berdiri, kemudian saudara pandang-pandang, hari ini kok coklat ya. Kemudian, kenapa ya bentuknya begini ya? Kira-kira begitu enggak? Ada yang begitu enggak? Oh, berarti ada ya, diam semua. Kira-kira saudara begitu enggak? Ada yang begitu enggak? Enggak. Kenapa? Karena kita jijik, ya kan? Meskipun itu dari tubuh kita keluarnya, kita rasa jijik. Apa yang kita lakukan? Cepat-cepat kita flush, cepat-cepat kita siram. Kenapa? Ngapain dilihat lama-lama? Betul ya? Tidak mau jijik. Nah, orang benci terhadap dosa itu ya begitu, tidak mau berlama-lama dia. Begitu udah selesai. Ya, mau sakit hati dikecewakan orang lain, dia tidak mau berlama-lama simpan kecewakan dan dia benci dengan dosa. Aku benci dengan dosa. Aku tidak mau dekat aja, tidak mau. Kenapa? Benci. Sudah pernah benci dengan seseorang? Pastilah ya. Kalau tidak usah angkat tangan juga. Pasti kita pernah benci dengan seseorang. Begitu kita lihat dia datang dari arah sana, apa yang kita lakukan? Pura-pura aja kita kan, aku sakit perut nih. Perginya kita ke tempat lain. Kenapa? Karena kita tidak mau ketemu. Kita benci dengan dia. Ya, nah saudaraku, jadi orang yang benci dosa itu, jangankan melihat, dekat-dekat jangan mau. Kenapa? Karena benci. Jadi takut akan Tuhan adalah benci dosa. Bagi orang yang takut akan Tuhan, kitab Maleakhi berkata, bagi dia Tuhan itu akan datang memulihkan keadaan orang itu. Tuhan datang tidak untuk membakar, menghabiskan, tapi datang untuk memulihkan orang. Ciri-ciri orang fasik atau orang gegabah. Nah, kita coba lihat. Kita lihat dari kitab Maleakhi ini, saudaraku. Sudah kita akan menemukan. Ya, saya melihat orang-orang ini, kenapa dia disebut orang gegabah, kenapa dia disebut orang fasik? Karena dia tuh suka berbantah-bantahan. Berbantah-bantah untuk sesuatu mungkin dia sudah tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu. Atau mungkin dia memang sebetulnya dia lakukan, tapi ya sudah pulang diam-diam saja gitu. Bisa jadi begitu, tapi kita akan coba lihat ya dari beberapa yang ini. Pasal 1 Maleakhi pasal 1 yang kedua, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Ini Tuhan ngomong nih, aku mengasihi kamu. Tapi orang itu bilang gini, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami?
Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi ini. Oke. Tapi saudaraku dikatakan, Tuhan bilang, aku mengasihi kamu. Dibantah sama orang ini, orang Israel. Bagaimana caranya Tuhan mengasihi kamu? Saudara, 10 hari yang lalu kami dari cabang kita dari Sioban itu mereka bikin Natal. Natal itu di pinggir pantai. Jadi jemaat bawa semua ibadah Natal itu di pinggir pantai. Nah kemudian saya memperhatikan saudaraku, di dekat pantai itu jaraknya itu kira-kira 20 meter. Prinsip air, ya, maka air itu dia akan meresap, ya kan, menyerap terus dia akan meresap kemana-mana saja. Ke tempat daerah-daerah yang bisa tapi 20 meter dari garis pantai itu orang yang buat kafe di sana itu buat sumur. Sumurnya kalau air laut airnya apa? Asin, tapi sumurnya tawar. Kok bisa? Dengan kemahakuasaannya Tuhan tinggal ngomong aja, air asin, batas hanya sampai di sini, enggak bisa lewat. Kenapa? Karena di sebelah sana ada penduduk yang butuh air tawar. Nggak masuk deh saudaraku. Ini bukti bahwa Tuhan tuh sayang sama kita kok. Saudara minum kelapa yang menyerap air asin di pinggir pantai, bener? Air asin. Kenapa? Karena pasirnya itu kan asin, di bawahnya pasti asin. Tapi air kelapa tidak pernah asin. Selalu manis. Coba kalau asin saudara tidak pernah minum air kelapa kan? Tuhan sayang dengan kita. Oh dia sayang saudaraku. Tapi orang ini bilang, gimana caranya Tuhan mengasihi kita? Seandainya saudaraku lubang hidung kita menghadapnya ke atas, hari hujan kan paling repot kita kan, airnya kan turunnya di mana? Kan Tuhan tahu saudaraku. Makanya dikasih alis mata supaya apa? Gunanya apa? Ada gunanya? Ya ada gunanya kan, supaya keringat tidak kena ke mata. Apa saja yang Tuhan buat pasti ada gunanya. Kenapa? Karena Tuhan sudah memperhitungkan segala sesuatu dengan sangat teliti. Bukti dia mengasihi. Orang ini bantah, enggaklah Tuhan, gimana Tuhan mengasihi saya? Lanjut ya, ayat 6 pasal 1. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi dikatakan, kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Imam kan harusnya tahu mana yang roti yang harus kudus, mana yang cemar. Harusnya dia mempersembahkan itu, dia tahu. Kenapa? Karena memang itu tugasnya. Saudaraku, tentara perlu kita ajar berbaris nggak? Perlu nggak kita ngajarin tentara berbaris? Nggak perlu. Kenapa? Karena tentara pasti bisa berbaris. Imam harusnya dia tahu nggak cara mempersembahkan korban? Tahu. Tapi Tuhan bilang kamu membawa korban yang cemar. Mau bagaimana kami? Dibantah lagi kan sama dia. Nah ya saudara. Jadi Tuhan bilang dibantah lagi. Anda cuma 2 kali saudara. Lanjut ya. Ayat yang ke pasal 2 ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu.
Selanjutnya, kemudian ayat 17. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menyusahi Dia? Dibantah aja. Tuhan bilang apa? Dibantah lagi sama dia. Tuhan bilang ini, dibantah lagi. Enggak, dibantah terus. Ya, ini baru beberapa ya. Masih ada lagi, saudaraku. Ayat pasal 3 ayat yang ke-7. Ini kan tentang perpuluhan, saudaraku ya. Pasal 3. Tapi dikit apa yang sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dibantah lagi kan? Kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Ayat 8. Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, mau bantah lagi, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Baru selanjutnya dia bilang dengan cara kamu tidak benar dalam hal kelola keuangan. Dibantah lagi, saudara. Dibantah terus. Apa saja yang Tuhan ngomong, dibantah lagi. Terakhir, pasal 3 ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Saudaraku, kira-kira ini kalau Tuhan yang ngomong, Tuhan itu ngomong asal ngomong atau dia sudah tahu ada buktinya? Kalau menurut Bapak Ibu ini gimana? Tuhan itu asal ngomong saja atau memang Tuhan sudah tahu? Sudah tahu kan? Tapi yang si orang Israel ini, orang imam-imam ini dibantah selalu. Saya bisa menyimpulkan begini Bapak Ibu. Yang salah itu adalah perkataan mereka. Perkataan. Kita coba lihat saudaraku, seperti saya katakan Tuhan, saya berdoa Tuhan di akhir tahun ini pesan apa ya, supaya kami bisa mengkoreksi diri kami. Kalau mungkin ada hal-hal yang salah yang kami lakukan, atau mungkin untuk bisa kami belajar sesuatu, supaya hari ke depan Tuhan kami tidak salah dalam melangkah. Kami bisa berjalan Tuhan bersama dengan Engkau. Nah saudaraku, yang Tuhan pesankan itu, jaga perkataanmu. Why? Kenapa? Tentu ada sebabnya. Ya, kita lihat dari Matius pasal 15 ayat 18 sampai 20 berkata demikian. Matius 15 ayat 18 sampai 20. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jaga perkataan itu sama artinya dengan menjaga hati. Bagaimana kita menjaga hati? Itu akan teraplikasi dengan cara jaga perkataan kita. Orang bilang ini, pepatah kita bilang apa? Mulutmu harimau. Itu yang akan menghancurkan. Nah, kenapa saudaraku kita harus jaga perkataan? Saya coba kasih contoh. Waduh saudaraku, contoh ini mengerikan. Yang binasa bukan cuma satu generasi, tapi beberapa generasi di bawah. Makanya nanti kita mau belajar. Kalau ada sesuatu nanti yang memang yang orang Padang bilang Allah tolong sudah terlanjur keluar dari mulut kita, apa yang harus kita lakukan?
Kalau belum, mari kita menjaga hati kita teraplikasi dengan jaga perkataan. Ya, kita coba lihat contoh, satu dari perjanjian lama, satu dari perjanjian baru. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Bersukut-sukutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya apa? Kami mati di mana? Di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Kalau sudah lihat perkataan siapa ini? Perkataan orang-orang Israel yang keluar dari Mesir. Kalau mereka mati di Mesir kan tidak mungkin balik lagi ke Mesir. Tapi mereka bilang apa? Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Padahal tujuannya Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir karena mereka sendiri sudah menjerit kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami sangat menderita. Anak-anak kami sangat menderita di Mesir ini. Kami dijadikan budak, diperlakukan semena-mena. Tuhan, tolong kami. Dan kemudian Tuhan tolong. Tapi setelah mereka keluar, satu kali Musa mengutus 12 orang pengintai, orang-orang ketua pemuda dari masing-masing suku dari 12 suku Israel. Pergilah mereka melihat tanah Kanaan. Dan mereka bilang, betul di sana besar-besar tanah yang panen di sana kami lihat. Biasanya satu orang bisa bawa hasil panen buah anggur, tapi ini ternyata harus dipikul oleh 2 orang. Kenapa? Saking besarnya, saking bagusnya hasil panen tanah Kanaan. Tetapi kata yang 10 orang, meskipun tanah itu bagus, tetapi di sana diam orang-orang raksasa. Apakah ada orang-orang dari keturunan raksasa di sana? Ada. Apakah semua? Tidak. Hanya beberapa orang yang keturunan raksasa, yang tingginya seperti Goliat itu. Dan mereka bilang begini, tidak bisa kita masuk di sana. Tapi Yosua dan Kaleb bilang, kita akan masuk, kita akan maju, kita akan rebut, karena Tuhan bersama dengan kita. Yang 10 bilang, tidak bisa. Orang banyak lebih percaya kepada yang 10 orang. Dan ini perkataan mereka yang tadi itu ayat 2. Mati aja kami di padang gurun. Dan kemudian pasal 14 ayat yang ke-28. Apa yang terjadi? Tuhan ngomong sama mereka, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku. Apa yang mereka katakan tadi? Apa yang mereka katakan tadi? Mati di Mesir atau di padang gurun. Demikianlah akan kulakukan, kata Tuhan kepada. Saudara, saya ambil contoh satu lagi ya. Dan sudah lihat, akhirnya setelah 40 tahun berputar-putar di padang gurun, lebih kurang 2,5 juta orang yang keluar dari tanah Mesir mati. Di mana mereka mati? Di padang gurun, sesuai dengan perkataan mereka. Di mana mereka mati? Di padang gurun, sesuai dengan perkataan mereka. Yesus datang ke dunia bukan untuk membinasakan kita, tapi Dia datang untuk memulihkan kita. Ada yang harus kita jaga dalam hidup ini. Kita lihat contoh satu lagi. Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-25. Matius 27 ayat yang ke-25. Dan seluruh rakyat itu menjawab. Apa jawab? Dia bilang,
biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Ini perkataan siapa ini? Orang Israel yang waktu itu Pilatus ngomong sama mereka, kamu siapa yang akan aku bebaskan? Barabaskah yang seorang penjahat yang sangat mereka benci dulunya, atau Yesus? Mereka bilang, lepaskan Barabas, salibkan Yesus. Terus Pilatus mengaku sudah selidiki, tidak ada kesalahan dari orang ini, kata Pilatus. Mereka bilang, salibkan dia, biarkan darahnya. Darah siapa itu? Darah Yesus. Dia bilang, karena kami tumpahkan darahnya itu, kami bunuh orang ini, ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Apa yang terjadi, saudara? Yesus disalib. Tahun 70 sesudah Masehi, seorang jenderal bernama Jenderal Titus atas utusan daripada Kaisar, diutus karena orang Yahudi mengadakan pemberontakan, dan kemudian dia datang ke Yerusalem. Dihancurkan Yerusalem. Ratusan ribu orang Israel mati, terbunuh, dan ratusan ribu perempuan dan anak-anak ditawan. Bait Allah yang mereka dibangun dulu oleh Herodes kembali dihancurkan oleh Jenderal Titus, dan tidak ada satu batu pun yang tersusun lagi. Dan 2000 tahun sampai hari ini bait Allah itu tetap jadi reruntuhan, tidak bisa dibangun kembali. Sudah perhatikan apa yang mereka katakan? Biarlah darah ini tertanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Saudaraku, apakah berhenti sampai di sini? No. Tahun 1941 sampai 1944, dalam kurun waktu 3 tahun, 6 juta orang Yahudi mati dengan cara mengenaskan oleh seorang yang bernama Hitler. Tidak tahu bagaimana dia bisa benci dengan orang Yahudi, dan dia masukkan ke dalam kamp penyiksaan, dikurung dalam satu ruangan, dan kemudian dikasih gas dan mereka tidak bisa keluar. Yang mencoba melarikan diri tembak, mereka mati dengan cara tersiksa. Itu peristiwa Holocaust, dan ini sangat mengerikan. 6 juta orang Yahudi mati. Kenapa? Kita salahkan Hitler, betul dia salah. Tapi kalau saudara coba tarik mundur sedikit, bukankah nenek moyang mereka berkata, biarlah darah itu ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Saudaraku, kita mau belajar, saudara. Kita punya anak, mungkin anak kita tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin anak kita sedikit nakal, mungkin anak kita rasanya, kok aku maunya begini, kok dia lakukan itu. Mungkin kita berkata-kata, kamu tidak akan sukses nanti tidak kawin-kawin kamu. Dan betapa kemudian anak kita harus tanggung akibatnya. Dari apa? Dari perkataanmu. Tidak sukses kamu, terkutuk kamu. Nanti kamu akan begini, kamu tidak bisa berhasil, kamu tidak bisa kawin, nanti kamu begini, kamu begitu, dan sebagainya. Dan berapa banyak kadang-kadang anak kita harus menanggung akibat dari apa? Perkataanmu. Saudaraku, mari kita coba koreksi, mari kita belajar. Kita boleh marah, kita boleh kecewa dengan dia, tapi tidak seharusnya kata-kata kutuk itu keluar dari mulut kita. Kita boleh jengkel, kita boleh rasanya marah, kita boleh memuncak. Jaga hati, jaga perkataan.
Jangan biarkan anak-anak kita harus menanggung akibat. Kan ada ayat yang berkata, bukankah kesalahan orang tua tidak harus ditanggung oleh anak? Betul, betul. Tapi kadang-kadang si anak, dia kecewa dengan perkataan orang tuanya. Gayung bersambut sudah. Dan dia mengalami kekecewaan itu. Kenapa? Karena dia biarkan juga rasa kecewa itu menghantui hidup. Saudaraku, tidak ada gunanya kita menyesali keadaan. Kalau mungkin sesuatu sudah terlanjur keluar dari mulut kita. Kalau mungkin sesuatu sudah terlanjur kita ngomong. Seperti apa yang Ayub pernah katakan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku mencabut semua perkataanku Tuhan. Aku mencabut semua perkataanku Tuhan. Saudaraku, Yesus datang untuk memulihkan. Dan hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kalau ada kata-kata kita yang salah terhadap suami kita, terhadap istri kita, matilah lu, masuk jurang lah mobil lu, kena penyakit lah lu. Mungkin karena amarah kita, karena jengkel kita, ketuk terus kita keluarkan. Saatnya kita untuk memperbaiki keadaan. Dan kemudian tahun depan ini, saudara, Tuhan menyatakan jaga mulutmu, jaga perkataan. Hati-hati. Sampai hari ini 2000 tahun, saudara, orang Israel pingin bangun bait Allah, nggak bisa. Kenapa? Karena menurut perhitungan mereka, di atas fondasi bait Allah mereka yang lama, sekarang ini ada masjid. Tidak mungkin mereka runtuhkan masjid kemudian bangun bait Allah mereka. Tidak mungkin, itu namanya perang. Ini kan suatu keadaan yang menyulitkan buat mereka. Kenapa? Karena mereka pernah ngomong, biarlah cara itu ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. 2000 tahun, saudaraku, berapa keturunan. Mereka harus terpencar ke kemana-mana, terpencar. Setelah terpencar hidup enak, dibunuh lagi. Sekarang ini apakah mereka hidup tenang selama mereka di sana? Belum tentu juga. Kenapa? Karena mereka negara kecil yang di sekeliling mereka mencoba untuk menghancurkan mereka. Kenapa? Karena nenek moyangnya pernah berkata, tanggungkan atas kami. Dan saatnya kita berbenah. Ya, biarlah hari ini di ibadah hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita ampun kepada Dia. Kita ampun kepada Dia. Mari kita berdoa. Sudah pun siapkan roti dan anggur yang saudara-saudara terima. Mungkin ada yang belum terima roti dan anggur, sudah boleh minta dengan doanya. Mungkin ayat-ayat yang ditulis di sini bukan sebagai jimat, saudara. Tidak. Tapi ayat yang di sini bisa saja dia itu meneguhkan kita, atau mungkin dia menegur kita. Kalau saudara rasanya tidak yakin untuk kemampuan mengingat-ingatmu, ya foto aja lah sebentar. Foto sebentar dan kemudian ingat apa yang Tuhan bicarakan kepadamu lewat firman hari ini dan kemudian lewat ayat yang kau terima. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, dalam ibadah yang terakhir di tahun ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin engkau sedang mengalami keadaan yang sulit dan kata-kata kutuk itu keluar kepada dirimu sendiri.
Lebih baik aku mati saja daripada aku punya suami, daripada aku punya istri yang seperti ini. Lebih baik aku mati saja daripada aku punya orang tua yang seperti ini. Atau mungkin kata-kata kutuk yang kau keluarkan kepada anak-anakmu, kepada keluarga, hari ini mari datang kepada Tuhan. Minta ampun. Minta ampun kepada Tuhan. Mari bersama-sama saudaraku datang hampiri Dia. Hampiri Dia. Ini sudah sebelum masuk dalam perjamuan kudus. Nanti apa yang Tuhan gerakkan, nanti saya akan ucapkan. Dan kita akan cabut semua kata-kata kutuk ini. Setiap kata-kata kutuk kebodohan yang pernah kita ucapkan sama anak kita. Mungkin dia tidak bisa di pelajaran tertentu, bukan berarti dia bodoh. Tapi kita bilang bodoh, kamu tolong goblok, kamu tidak sukses kamu. Mari kita cabut bersama-sama kata-kata ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami cabut semua perkataan kutuk yang keluar terhadap anak kami yang menggagalkan masa depannya. Kata-kata kutuk bodoh, tolong, tidak berhasil, tidak sukses, kami cabut dalam nama Yesus. Semua kutuk-kutuk kemiskinan yang kita percaya, orang tuaku miskin, kakek nenekku miskin, dan aku miskin, memang aku ini orang miskin. Aku cabut kata-kata itu dalam nama Yesus. Aku cabut kata-kata kutuk kemiskinan. Semua kutuk tentang sakit penyakit yang mungkin keluar dari mulutmu. Karena orang tuaku sakit ini, maka aku pasti akan sakit ini. Karena aku keturunan ini sakit, maka aku akan sakit ini. Dan kemudian kita mempercayai. Mari kita cabut kata-kata ini, kutuk tentang sakit penyakit ini. Aku cabut semua kata-kata kutuk sakit penyakit ini, baik itu dalam diri kami maupun dalam keluarga kami. Kami cabut dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau datang ke bumi untuk memulihkan kami. Engkau datang memulihkan keadaan kami. Pulihkan Tuhan umat-Mu, pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Ada kata-kata lain yang keluar yang kami tidak sadar Tuhan. Saat ini apapun kata-kata itu Tuhan, kami cabut semua Tuhan. Kata-kata yang tidak benar, yang tidak sesuai firman, kami cabut dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Yesus Engkau datang memulihkan kami. Mari sekarang kita bangkit berdiri. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa
Saudaraku, perjamuan kudus itu adalah bagi setiap orang yang percaya. Mungkin ada di antara kita yang belum dibaptis, tapi saudara percaya, sudah boleh ikut dalam perjamuan kudus. Mungkin ada yang belum terima roti, mungkin boleh angkat tangan, mungkin bisa akan dilayani. Semua saudara sudah terima roti dan anggur. Mungkin di sini, silakan. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa, Engkau kuduskan roti dan anggur di tangan kami. Biarlah ini boleh menjadi layak buat kami semua. Mari angkat roti ini, saudara. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akanku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi kita semua? Amin. Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kita melambangkan darah Kristus yang sudah tertumpah bagi penebusan dosa kita semua? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada yang perlu engkau cemaskan dan engkau takutkan. Keadaan boleh belum berubah hari ini, tapi kita menatap hari depan kita dengan penuh pengharapan, karena Tuhan Allah Immanuel, Dia Raja Damai, Allah yang beserta dengan kita, sumber damai ada padanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu, kami berdoa karena kami punya Tuhan yang kuasa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh tangan yang kuat, menopang kami dengan tangan yang kuat, membimbing kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang besar, karena kasih-Mu yang besar, karena kasih-Mu yang besar. Kami tidak
Terima kasih Tuhan, Engkau mengangkat beban umat, Engkau memberi kemudahan, Engkau mencabut semua kutuk, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit. Setiap kata-kata kutuk yang kami sudah alami, Tuhan Engkau yang mencabutnya, dan Engkau mengganti dengan kemuliaan. Kami akan punya keluarga, suami yang takut akan Tuhan. Kami punya istri yang takut akan Tuhan. Kami punya orang tua dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Hari ini terbuka pintu surga. Apa yang selama ini tertutup bagimu, Tuhan katakan sekarang saatnya Aku bukakan yang tertutup itu. Aku yang membuka pintu-pintu sini. Aku yang menghancurkan badan lembaga. Karena tanganku yang kuat ada bersamamu. Karena tanganku yang kuat, kata Tuhan, sedang membimbing engkau, sedang menuntun langkah-langkahmu. Dia adalah Allah yang berdasar. Dia ada jawaban. Dialah Allah kita, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan berdiam diri. Ucapkan kata-kata yang positif untuk keluarga. Ucapkan kata-kata yang sesuai dengan untuk anak-anakmu. Engkau punya anak yang memiliki masa depan, karena dia bapamu adalah bapa juga bagi anak-anakmu. Dia bapa kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Izinkan Allah memulihkan engkau. Izinkan Tuhan membalut luka di hatimu. Tuhan sedang ada bersamamu. Dia mau menyembuhkan luka, memulihkan keadaanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba melepaskan berkat-Mu untuk semua pemain. Biarlah lewat jari-jari-Mu, lewat tangan-Mu akan keluar nada-nada surgawi. Engkau memahami hatinya Tuhan. Engkau diberi pengertian dan pemahaman tentang hatinya Tuhan.
membawa hadirat Allah. Orang-orang yang dipulihkan oleh permainan musikmu dan oleh suaramu. Tuhan akan pulihkan hartamu lewat suaramu, lewat suaramu. Makasih Tuhan, makasih. Engkau membuka pintu kesempatan yang baru untuk mereka yang berusaha. Jangan ada lagi kata-kata, ya karena COVID bagaimana lagi, semua susah, kami juga susah. Tapi berhenti kata-katakan itu, berhenti keluarkan kata-kata itu. Karena Tuhan berkata, aku akan membuat perbedaan untuk orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Tuhan bilang, Tuhan membuat perbedaan. Tuhan membuat perbedaan untuk Tuhan membuat perbedaan. Tuhan membuat perbedaan. Kalau kau percaya, kau akan melihat. Kalau kau percaya, kau akan melihat. Kalau percaya, kau akan melihat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord.
datang. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Lampunya boleh dihidupkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Shalom semua warga kerajaan yang diberkati Tuhan. Tanpa terasa kita sudah pada akhir tahun 2021, minggu terakhir. Dan masih dalam suasana Natal menuju kepada tahun baru. Lukas 2, 36-38. Di situ ada Hana. Hana itu artinya grace. Seorang nabiah, putri Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Terjemahan lain berkata 84 tahun menjadi janda. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ayat selanjutnya, dan ketika juga datang ia ke situ dan mengucap syukur. Perhatikan di sini, terjemahan lain berkata, burst forth with a great chorus of praise to God for the child. Mengucap syukur secara luar biasa dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Israel. Ya, redemption, penebusan. Penebusan itu kata penting sekali. Ketika kita sudah ditebus, kita menjadi sangat berharga. Jadi jangan usah takut menghadapi tahun depan ini. Pertama-tama kita lihat namanya adalah kasih karunia. Tetapi kalau menurut ukuran manusia kan kasihan. Baru 7 tahun menikah, lalu kemudian suaminya meninggal. Dan saya percaya pasti juga suaminya seorang yang baik, rohani. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali banyak orang cuma sampai di sana dan bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tetapi Hana merubah, yaitu lembah air mata menjadi mata air. Tuhan memberikan kepercayaan dia sebagai nabiah. Dan dia memproklamirkan seorang wanita. Tidak biasa pada zaman itu. Seorang nabiah memperkenalkan Mesias sudah datang. Dia putri Fanuel suku Asyer. Asyer artinya juga happy. Di dalam Natal ini kita diberikan kebahagiaan. Saya ketemu kebahagiaan itu 42 tahun yang lalu. Karena apa? Saya dilahirkan kembali malam Natal tahun 79. Sejak saat itu. Setelah ditebus, diselamatkan, diberikan sukacita yang besar sampai hari ini. Karena itu saya dengan istri sering berkata, kok hari begitu cepat ya? Bagi orang yang berbahagia, setiap hari seperti berpesta. Tapi bagi orang yang sedih, setiap hari buruk saudaraku. Sesudah nikah, dia menikah lalu 84 tahun. Berapa usianya? Coba tambahkan. 15 tambah 7 tambah 84, berapa itu? Ya. Kita lihat 105 tahun. Maria berusia kurang lebih 15 tahun ya. Usia wanita waktu itu menikah usia sekian. 15 tahun. Lalu kemudian Elizabeth ya 65 lah. Kalau yang ini 105 tahun. Jadi tidak ada yang terlambat dalam melayani Tuhan. Kepada oma-oma yang mendengarkan apa yang saya beritakan. Hidupmu belum berakhir. Engkau bisa meninggikan nama Tuhan. You can burst forth with great chorus praise to the Lord. Firman Tuhan tanya, ada orang tanya saya, Pak, how to receive grace? Di dalam Ibrani dikatakan, let us have grace. Apa artinya? Let us give thanks. Ketika saudara mengucap syukur pada Tuhan, saudara menerima kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Dan I declare tahun 2022, itu banyak angka 2-nya ya. Dan bahkan nanti gedung baru kita kalau Tuhan izinkan, kita resmikan tanggal 2 Februari 02/02/2022. Sebab 2 itu
tanda persekutuan. Ketika Yakub sedang ketakutan, Tuhan tunjukkan pasukan malaikat yang menyertai dia. Dan dia berkata, this is Mahanaim. Mahanaim artinya two camps. Dua pasukan. Pasukan kecilnya dia dan pasukannya Tuhan. Tuhan memberkati, His name is Immanuel. God with us. God bless you. Amin. Tuhan memberkati, His name is Immanuel. God with us. God bless you. Amin. Untuk seluruh para pemimpin dan saudara warga negara kerajaan Allah dalam Rock Ministry secara khususnya, kami berdua mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru 2022. Kiranya the year of multiplied grace terjadi dalam hidup kalian, penuh dengan kasih karunia, penuh dengan favor, penuh dengan sukacita, dan karunia-karunia Roh bekerja luar biasa. God bless you. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama menutup ibadah kita malam hari ini. Namun nanti setelah doa berkat, jangan buru-buru untuk beranjak dari tempat ini. Kita dari pengerja akan membagikan sedikit bingkisan Natal untuk Bapak Ibu Saudara, dan juga ada persembahan pujian dari saudara kita Fania. Puji Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia bersama-sama dengan haleluya. Dia segala pujian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur selamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya. Selama-lamanya, sekali lagi selamanya, selama-lamanya. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia, Raja di atas para raja. Haleluya. Makasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi. Kami tahu Tuhan Kau datang ke dunia ini untuk menebus hidup kami. Kau Allah yang memulihkan hidup kami Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang selalu memegang tangan kami di sepanjang tahun ini Tuhan. Kami percaya juga Engkau Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang baik. Kasih-Mu Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Kau kerjakan dalam hidup kami dan melalui hidup kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, Kota Padang. Tuhan berkati pemimpin kami, presiden kami, dan seluruh pemerintah yang menjabat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, agar bangsa kami dan kota kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Jauhkan bangsa kami dan kota kami dari segala mara bahaya Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja kami di tempat ini. Berkati pemimpin kami, Pak Timotius Arifin beserta keluarga. Berkati pemimpin kami di tempat ini, Pak Benny dan Bu Esther beserta keluarganya Tuhan. Hikmat-Mu, kasih-Mu Tuhan selalu beserta dengan pemimpin kami. Kami juga berdoa untuk umat-umat-Mu yang ada di tempat ini dan maupun yang ada di rumah. Kiranya Kau Allah yang mendengar setiap pergumulan kami. Kiranya Kau Allah yang menjawab setiap doa-doa kami. Dan kami percaya Kau Allah yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Berkati setiap pendidikan kami, pekerjaan kami Tuhan. Kami percaya semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Kami juga ingin memberikan persembahan kami, apapun bentuknya Tuhan. Pakailah Tuhan untuk pekerjaan-Mu melalui tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, izinkan kami menerima berkat melalui perantaraan hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, kita mengadakan kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Tuhan di hari yang spesial ini,
kiranya berkat-Mu Tuhan yang Kau berikan secara khusus untuk umat-Mu. Sudah Kau indikasi oleh Tuhan berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai, sukacita dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai, menuntun, membimbing bersama-sama dengan Anda, mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan kita diberkati oleh Tuhan, kita sama-sama amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, mulai tahun depan, setiap kali Bapak Ibu, kita akan mulai dengan sesuatu yang baru. Jadi begini, Bapak Ibu bawa dari rumah persembahan. Jadi nanti amplop kosong boleh bawa pulang. Kemudian dari rumah sudah siapkan persembahan. Begitu saudara datang ke kita yang di tahun di rumah, kita datang, kita bawa persembahan itu langsung kita berikan. Ya, jadi bawa aja amplop kosongnya, nanti saudara dari rumah berdoa, Tuhan hari ini aku mau ibadah. Itu tanda kita mempersiapkan hati kita. Aku mau ibadah, dan hari ini aku mau buat sesuatu kepadamu untuk pekerjaan. Ya, silakan Fani. Sama aja Pak ya, dari mimbarnya ya.
kasih Fania.